Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Apotekar Gita Cahya Eka Dharma, S-Farm MSI, dan rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan tentang kajian mengenai produk farmasi wajib bersertifikat halal. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Sukaandela, NPM 22110, dan salah satu rekan saya lainnya yaitu Ratna Ayu, NPM 22117. Berikut merupakan beberapa aspek materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, adalah Kaidah Islam tentang pengobatan halal dan kajian aspek perundang-undangan produk halal. Yang kedua, hierarki dari sistem jaminan produk halal atau SJPH di Indonesia beserta tugas dan fungsi masing-masingnya. Yang ketiga, mekanisme sertifikasi produk halal. Kemudian yang keempat, meliputi aspek apa saja yang termasuk ke dalam bahan kajian perkuliahan pertemuan kali ini. Serta yang terakhir, pada bagian mana baik bidang farmasi digunakan dan sebagai seorang farmasis dapat ambil bagian dalam proses ini. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ratna Ayu. Dipersilakan. Kaidah Islam dalam pengobatan halal. Diharamkan bagimu memakai bangkai, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga untuk mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang sekitar kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian kajian perundang-undangan tentang produk halal. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau Undang JPH mengatur tentang ketersediaan produk halal. Undang-undang ini menetapkan bahwa produk yang halal, baik yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Kemudian yang kedua, Undang-Undang JPH mendefinisikan produk sebagai barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu hierarki dari sistem jaminan produk halal atau SJPH di Indonesia. Yang pertama yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Yang kedua Lembaga Pemeriksaan Halal atau LPH. Yang ketiga Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan yang keempat Auditor Halal. Yang pertama, BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Menetapkan aturan atau regulasi, kemudian menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pemilik produk, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal beserta label halal, lalu melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, juga melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, serta melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Yang selanjutnya yaitu LPH atau Lembaga Pemeriksaan Halal. Melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Selanjutnya, LLPOM atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. LLPOM ini melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan rapat auditor,
penerbitan audit memorandum, serta penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. Kemudian, MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan ketetapan halal MUI. Yang selanjutnya yaitu auditor halal. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Pasal 40 Ayat 4 yaitu memeriksa dan melakukan pengkajian terhadap bahan yang digunakan, memeriksa atau mengkaji proses penggunaan produk, memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan, meneliti lokasi produk, memeriksa sistem jaminan halal dari pelaku usaha, dan melaporkan hasil pengujian atau pemeriksaan kepada LPH. Selanjutnya, mekanisme sertifikat halal. Yang pertama, pelaku usaha membuat akun dan mempersiapkan pengajuan sertifikat halal kepada BPJPH. Yang kedua, pelaku usaha memilih lembaga pemeriksaan halal atau LPH dan melakukan kurasi data sebelum pengajuan. Yang ketiga, LPH melakukan verifikasi hasil. Yang ketiga, LPH melakukan verifikasi hasil kurasi data permohonan. Kemudian yang keempat, LPH menetapkan biaya pemeriksaan. Yang kelima, BPJPH menerbitkan invoice pembayaran. Selanjutnya yang keenam, pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di Sihalal. Yang ketujuh, BPJPH melakukan verifikasi secara sistem terhadap pengajuan sertifikasi halal, menetapkan LPH, dan menerbitkan STTD atau surat tanda terima dokumen. Lalu yang kedelapan, LPH melakukan proses pengujian produk atau audit. Yang kesembilan, MUI melakukan sidang fatwa jika melewati batas waktu sidang, fatwa dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Dan yang terakhir, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Kajian produk skincare sunscreen. Skin Aqua yang merupakan produk kelahiran dari Rohto Jepang dalam produk sunscreen-nya menawarkan tabir surya yang ramah untuk segala tipe kulit wajah. Bahan dan kandungan yang tercantum dalam produknya juga aman digunakan untuk remaja hingga dewasa. UV Moisture Milk mengandung improved hyaluronic acid dan kolagen yang dapat menutrisi dan melembutkan kulit, dilengkapi dengan tingkat SPF 50+, PA+++ yang membuatnya mampu memproteksi kulit dari efek buruk sinar matahari dalam waktu yang lama. Selain itu, UV Moisture Milk ini juga bebas dari kandungan pewarna maupun vakum. Jadi aman untuk kamu yang digunakan untuk setiap hari. Untuk jenis semua kulit, ini cocok. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan dari apa yang kami paparkan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.